Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Manakasan Channel. Di video kali ini saya akan menceritakan chapter ke-17 dan ke-18 dari manga Kami-sama no Yutori. Seperti biasa, sebelum video dimulai jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like dan subscribe di akhir video. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Siap, bersedia. Pertanyaan: ukuran bumi lebih kecil daripada Mars, benar atau salah? Siap. Okuma Masashi dari kubus ke-13 angkatan pertama. Dialah yang berpartisipasi pada lomba lari kali ini. Selagi dia mempertahankan kecepatannya dan memikirkan pernyataan yang disebutkan, tiba-tiba terdengar sahutan dari luar lapangan. Salah satu rekan dari Honda Shinobu dari angkatan kedua. Dia menyebutkan bahwa diameter bumi itu sebesar 6.700 km, sedangkan Mars sebesar 12.700 meter. Mendengar hal ini, peserta lain pun menyimpulkan bahwa pernyataan kali ini adalah benar. Kemudian peserta lain, yaitu Kamijo Amu dan Okuba Minami, berlari menuju ke garis finish yang benar, tetapi mereka malah terpisah dengan badannya. Ternyata itu adalah tipu muslihat dari Honda Shinobu sejak awal untuk menemukan jawaban yang benar. Dan pada akhirnya, Okuma Masashi berhasil selamat di posisi kedua. Kita kembali ke grup Shun dan teman-temannya dari angkatan pertama. Dari pertandingan ketiga yang baru saja mereka saksikan, mereka merasa harus menyusun sebuah rencana. Lalu Shun kembali menjelaskan peraturan atau syarat untuk memenangkan permainan kali ini. Untuk peserta akan dipilih melalui lotre, dan dari awal pertandingan hingga saat ini peserta akan diwakili satu orang dari tiap angkatan. Secara garis besar, permainan ini adalah memilih benar atau salah. Dengan kondisi pertama, pilih jawaban yang benar. Yang kedua, tidak finish terakhir. Dan yang ketiga, jangan sampai tertangkap oleh Kurumiwari Ningyo. Lalu Kaburagi Takahiro dari kubus ke-13 memberikan sebuah rencana yang sempurna. Dia mengibarkan semua peserta dari pertandingannya tidak mengetahui jawabannya, maka dia menyarankan bahwa mereka harus berada di posisi kedua dan ketiga dan mengikuti orang dari posisi pertama karena mungkin orang tersebut sudah mengetahui jawabannya. Tetapi Chris dengan lantangnya menyebutkan itu adalah rencana bodoh, karena Kaburagi mengira semua orang dari angkatan pertama bisa melakukan rencana sempurnanya itu. Dan kini Hirano Michio dari kubus ke-13 menyimpulkan saran yang diberikan oleh Kaburagi hanya mengurangi resiko dari kekalahan, tetapi tidak dapat menjamin kemenangan mereka. Masalah utamanya adalah apa yang akan dilakukan oleh peserta lain, karena jika mengikuti rencana yang telah disusun, maka akan banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi. Dan pada akhirnya dalam pertandingan ini hanya mengandalkan kemampuan kita secara individu. Pada akhir diskusinya yang dilakukan oleh Shun dan kawan-kawan tidak membuahkan hasil. Terlebih lagi, panggilan untuk pertandingan keempat mulai diumumkan. 1. Akimoto, Ichika, 1. Takahata, Shun, 22. Matsumoto, Taisei, 102. Matsuyama, Genji, 79. Nakai, Giichi, 55. Furuhashi, Saki. Mendengar hal ini, mereka belajar satu hal baru lagi dari permainannya, bahwa untuk pemilihan peserta 100% dilakukan dengan lotre, tidak melihat dari angkatannya. Sesaat sebelum pertandingannya dimulai, Shun menyebutkan kepada Akimoto bahwa dia memiliki sebuah rencana, yaitu Akimoto tetap berada di belakang Shun. Tanpa menjelaskan lebih banyak lagi, Akimoto hanya bisa percaya pada Shun untuk saat ini. 1について、用意、問題。 Terdapat sebuah rumus untuk menentukan ketebalan dari kulit gajah, benar atau salah? 用意、 Sesaat setelah babak dimulai, Shun langsung melesat ke posisi pertama. Melihat hal ini, Akimoto kebingungan. Apakah Shun sudah mengetahui jawabannya dari awal? Lalu ia teringat sewaktu mereka kecil, Shun sering membawa sebuah buku bertema binatang, dan mungkin dari situ Shun mendapatkan jawabannya. Tetapi Akimoto masih meragukan hal itu karena mana mungkin hal serumit itu terdapat di dalam buku tersebut. Satu-satunya yang dapat dipahami oleh Akimoto saat ini adalah Shun sudah mengetahui jawaban yang benar, dan ia pun mengikuti Shun berlari menuju ke garis finishnya. Shun melewati garis finishnya, dan mereka pun berhasil menyelesaikan perlombaan kali ini dengan selamat. Lalu Akimoto bertanya kepada Shun bagaimana Shun dapat mengetahui jawabannya, atau mungkin Shun sudah mengetahui pola dari permainan kali ini. Apa maksudnya Akimoto? Dan pernyataan tidak terduga keluar dari mulut Shun.
Aku hanya menebaknya saja. Ternyata rencana Shun dari awal adalah mempertaruhkan nyawanya dengan persentase selamat 50%. Dan alasan kenapa ia menyuruh Akimoto untuk mengikutinya karena walaupun ia memilih jawaban yang salah, Akimoto akan selamat karena dia berada di posisi yang kedua. Karena hal ini, Akimoto merasakan Shun memiliki hawa kegilaan yang sama dengan Amaya. Kini kita kembali ke Takumi yang sedang mengendarai motornya. Dan juga di sisi lain, Okuhira-sang, si ahli fenomena anak dewa, dipecat dari stasiun TV yang biasa dia bawakan. Ketika ia hendak pulang, tiba-tiba Takumi menghentikannya dan Takumi menunjukkan manga Kamimaru si dewa. Dia menjelaskan kepada Okuhira-sang bahwa isi dari manga ini sama persis dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Dan ia juga menjelaskan ia mendapatkan manga ini dari Kamimaru secara langsung. Dan akhirnya Takumi menyimpulkan bahwa Kamimaru bukanlah seorang dewa, melainkan seorang manusia. Selagi Okuhira-sang melepaskan aksesoris pada tubuhnya, ia menjelaskan. Ia sengaja melakukan hal-hal konyol ini karena hal ini dapat menyebabkan efek yang sebaliknya. Bukan menarik perhatian, tetapi menghilangkan keberadaannya sepenuhnya. Tetapi karena penyelidikan yang dilakukan oleh Takumi sejauh ini, maka ia berhak mengetahui kebenarannya. Seperti yang dikatakan oleh Takumi, Kamimaru bukanlah seorang dewa. Dan Okuhira-sang mengetahui betul kebenaran tentang Kamimaru. Perlahan tapi pasti, kini Takumi mulai menemukan petunjuk tentang kebenaran dari semua ini. Kali ini dimulailah pertandingan ke-9 dan yang berpartisipasi pada pertandingan kali ini adalah Hirano Michio dan Kaburagi Takahiro dari kubus ke-13. Karena mereka berada di giliran yang sama, Hirano menyarankan sebuah rencana yang hanya bisa dilakukan oleh mereka berdua. Siap? Bersedia? Pertanyaan: strawberry adalah sebuah sayuran, benar atau salah? Bersedia? Rencana yang dimaksudkan oleh Hirano adalah dengan pengetahuannya, ia akan mencari jawaban yang benar dan memberikan tanda kepada Kaburagi. Sejak lahir, Hirano memiliki kaki yang buruk dan biasanya ia akan finish terakhir setiap pertandingan lari. Tetapi dengan keberadaan Kaburagi dengan memberikan jawaban yang benar, maka Kaburagi akan menjatuhkan salah satu peserta lainnya dan ia dapat finish di peringkat yang kelima. Tetapi apa yang didapatkan oleh Hirano berbeda dengan kenyataannya. Setelah Kaburagi mengetahui jawabannya, Kaburagi berlari melesat menuju ke posisi yang pertama dan melewati garis finishnya, meninggalkan Hirano menuju kematian. Usut punya usut, ternyata Kaburagi tidak mau mengambil resiko untuk menjegal peserta lainnya. Dia datang ke hadapan teman-temannya dari angkatan pertama dengan terseduh-seduh dan mengatakan bahwa ia tidak dapat menyelamatkan Hirano karena ia terlalu fokus untuk menyelesaikan tantangannya. Pertandingan ke-12 dimulai dan kali ini yang berpartisipasi adalah Sanada Yukio. 問題、 Baik itu topan maupun badai, berdasarkan cuaca, mereka akan berputar searah jarum jam maupun sebaliknya. Benar atau salah? 用意、 Sesaat aba-aba itu dimulai, seseorang meninju muka Yukio. Seseorang itu adalah Imura Modo dari kubus ke-107. Karena hal ini, Yukio pun kehilangan keseimbangannya dan terjatuh. Bukannya menyerah kepada hal ini, yang terjadi malah sebaliknya. Yukio malah dipenuhi oleh kemarahan. Dia berlari dengan menggenggam kaki Kurumiwari Ningyo di belakangnya dan melemparkan boneka itu ke Imura dan menyelesaikan tantangan kali ini. Pertandingan ke-21, dua peserta terakhir dari angkatan pertama yaitu Chris dan Bando Junko dari kubus ke-34. Karena ketenarannya, Chris pun dikenali oleh sebagian besar dari pesertanya. Dan kini salah satu peserta yaitu Nishioka Maomi dari kubus ke-101 memberikan sebuah surat kepada Chris dan berjanji untuk keluar bersama dari kubus ini. 位置について、用意、問題、 Mantan penyanyi NK Minamijima Shiboru, single perdananya berjudul Rokomoko Bar. Benar atau salah? 用意、 Dengan berkecimpung di dunia musik, Chris mendapatkan petunjuk untuk pernyataan kali ini. Lalu ia menjelaskan kepada Bando bahwa single pertama dari Minamijima Shiboru adalah Aloha Aloha Relax, bukan Rokomoko Bar.
Dan untuk pernyataan kali ini adalah salah. Dan ketika Chris ingin berlari menuju ke jawaban yang salah, surat dari Nishioka terjatuh dari kantongnya. Dia pun dengan sigap mengambil surat tersebut. Tetapi, kini dia berada di posisi yang terakhir. Dan kini, keputusasaan pun perlahan mulai menguasai Chris. Melihat hal ini, Bando pun menjegal salah satu peserta lainnya, dan peserta itu adalah Nishioka. Dan kini Chris berada di posisi di mana apakah dia akan menyelamatkan Nishioka atau menyelamatkan dirinya sendiri. Dan tanpa keraguan sama sekali, Chris pun langsung meninggalkan Nishioka dan memenangkan pertandingan kali ini. Kini mereka kembali ke kawan-kawan mereka ke angkatan pertama. Pertandingan demi pertandingan berlalu dan kini untuk gelombang terakhir mulai diumumkan. Ketika mereka sedang bercanda-canda sambil memperhatikan pertandingannya, nama Hirai Kyoko mencuri perhatian dari Shun. Dan sosok yang ia lihat persis seperti Shoko-chan. Dan kejanggalan ini juga disadari oleh orang-orang dari kubus pertama. Setelah pertandingan itu selesai, Shun pun langsung menghampirinya. Dan ternyata orang yang memiliki paras yang sama dengan Shoko-chan ini adalah adik kembarnya yang bernama Hirai Kyoko. Dan Kyoko berterima kasih kepada Shun telah menjaga kakaknya hingga akhir nafasnya. Dan hal ini membuat Shun terngiang kembali saat terakhirnya bersama Shoko. Kini tahap berikutnya pun dimulai dan tema untuk tantangan kali ini adalah makan. Kini Kamimaru hadir kembali di hadapan mereka. Set! Dan kegiatan untuk kali ini adalah makan bekal. Selagi mereka menyantap bekal mereka, hal yang aneh terucap dari mulut Shun. Apa yang akan terjadi jika aku menusukkan sumpit ini ke matanya? Hal ini membuat Akimoto terkejut dengan apa yang ia dengar. Kemudian Shun pun mulai berpikir panjang tentang hal ini. Shun berpikir bahwa manusia memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal, terlepas dari pertanyaan mau melakukannya atau tidak. Jika kita berpikir bahwa kita bisa melakukannya, maka kita akan berhasil melakukannya, apapun yang mungkin terpikir oleh kita. Di sela renungannya, Akimoto tiba-tiba memanggil Shun dan mengembalikan dia ke dunia nyata. Dan disinilah Shun menguatkan tekadnya. Selagi dia berpikir dia bisa melakukannya, maka membunuh sang dewa pun bukan hanya mimpi belaka. Ya, itulah dia chapter ke-18 dan ke-19 dari manga Kami-sama no Yutori yang berjudul Pengakuan, dan setelah aku pikir-pikir aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton hingga akhir. Jika kawan-kawan suka, silahkan tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like dan subscribe di akhir video. Dan jika kawan-kawan ada masukan dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan dan salam manaka. Bye.